Kami semakin heran dengan pengajaran para ustadz, kok bisa berkata seperti ini di depan media publik. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya beliau kemudian mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bunyinya? Coba kalian dengarkan semua perkataan ustadz ini. Masuk akalkah di dalam akal kita sebagai orang yang beriman pada hari akhir? Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Mallahun, Ya Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man masya ma'a zalimin liyu'ayyinahu, barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, padahal dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal islami, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu, udah tahu salah kok dibela, udah tahu ijazahnya ijazah palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya, kok dibela. Kenapa ustadz tidak mempelajari hadis Nabi lainnya tentang perkara fitnah? Bagaimana mungkin seorang memiliki ijazah palsu, sementara puluhan teman kuliahnya mengakui keberadaan bahwa orang tersebut menyelesaikan sarjananya? Sayang sekali ada ustadz kok seperti ini. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ustadz, dan itu lebih zolim daripada ijazah palsu. Murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat para pembela ijazah palsu ini, hadirin, kita lihat mereka ngomongnya itu seperti ada beban, ngomongnya itu seperti ada sesuatu yang menekan hati sanubarinya. Kenapa? Karena memang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Maka jangan aneh apabila kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pembelanya dilihat dari cara berbicaranya seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Pantas saja ustadz-ustadz keluaran pada Habib selalu bikin kegelisahan umat dan negara, selalu mencari keributan sesamanya sendiri. Dari buah perilaku mereka lah nampak bahwa golongan mereka selalu membuat kezaliman. Pelantikan PWI, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabrilah di Bekasi hari ini dihadiri oleh Gus Abbas Buntet, dikacaukan oleh segerombolan muhibbin FPI yang dikomandoi oleh saudara Qori. Tanpa mereka berusaha mendekati mobil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabrilah, dan mau menyerang. PWI LS Bekasi Raya berhasil pukul mundur gerombolan Mukibin FPI dan kelompok saudara Qori. Atas insiden tersebut, Pak Kanit Intel Polsek Bantar Gebang menjadi korban pelemparan batu dari Mukibin FPI yang dikomandoi oleh si Qori. Kemudian disampaikan ada tagar segera proses hukum.
baik pihak yang bertanggung jawab, termasuk juga di situ patut diduga kelompok bekas FPI yang memprovokasi, dan juga patut diduga saudara Qori juga terlibat dalam provokasi tersebut. Dikarenakan ini murni acara organisasi, yakni kegiatan pelantikan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabrilah. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan dengan kelompok lain, namanya urusan internal organisasi. Kemudian menyelenggarakan kegiatan, lantas kemudian ada kelompok lain yang diduga kelompok bekas FPI, dan juga ada saudara Qori di sana yang berusaha untuk memprovokasi agar kegiatan tersebut menjadi ricuh. Maka atas dugaan ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab, karena apa yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan provokasi dan kemudian gangguan ketertiban dan keamanan, dan juga merupakan salah satu bentuk tindakan premanisme. Sebagaimana kita ketahui, hari ini pemerintah sedang concern untuk menanggulangi problematika premanisme yang sedang marak di negeri kita belakangan ini, di mana preman-preman ini menggunakan nama-nama ormas atau LSM untuk melegalisasi kegiatan-kegiatan premanisme mereka. Bahkan tidak jarang preman-preman ini menggunakan jubah-jubah keagamaan. Maka menurut kami provokasi yang dilakukan bahkan sampai berdampak kepada beberapa orang yang terluka gara-gara insiden tersebut, ini mesti diselesaikan secara hukum. Di negeri ini tidak boleh siapapun bisa main hakim sendiri. Kita tidak ingin kemudian ada orang yang gagah-gagahan atas nama ormas, atas nama sekelompok orang, kemudian karena dia bergerombol dan berkelompok, dia merasa jagoan, kemudian dia merasa gagah, lalu dengan arogannya mengganggu kegiatan orang lain. Negara ini adalah negara hukum. Preman tidak boleh berkeliaran. Jadi sebetulnya disinilah kita bisa melihat kewibawaan organisasi PWI LS. Padahal PWI dan Laskar Sabrilah itu adalah organisasi yang sah, organisasi yang resmi, yang juga banyak kader-kadernya, banyak laskarnya, karena benar-benar menghormati negara, menghormati pemerintah, khususnya penegak hukum. Maka Laskar Sabrilah tidak mau main hakim sendiri. Ya mungkin karena kegiatan internal PWI Laskar Sabrilah yang diganggu, mungkin saudara-saudara Laskar di sana sudah greget banget itu untuk melakukan aksi balasan. Tapi karena percaya di situ ada aparat negara, ada aparat TNI, ada aparat kepolisian, maka Laskar Sabrilah betul-betul menghormati negara, menghormati pemerintah yang sah. Tapi di lain sisi ada sekelompok preman-preman berjubah yang dia memanfaatkan negara kita sebagai negara hukum. Sok arogan, sok keras. Ini saya katakan sok keras. Padahal begitu ditangkap juga nyenyir juga kan, nangis-nangis juga sebetulnya. Jadi kita bersyukur tinggal di negeri ini sebagai negara hukum. Setiap orang tidak bisa main hakim sendiri. Tetapi kesabaran orang juga kan terbatas tentunya. Makanya kepada aparat negara segera lakukan tindakan penegakan hukum kepada semua yang terlibat dalam menimbulkan gangguan keamanan, termasuk provokasi terhadap kegiatan Perjuangan Wali Songo Laskar Sabrilah. Di sini tampak dalam narasi video tersebut ada saudara kita, saudara Qori. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.